Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas Y6B, kelompok 8, ingin mempresentasikan proposal bisnis plan usaha coffee shop bernama YBay Cafe Coffee and Eatery. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan 4 orang, yaitu Yoseran Jaya, Anisha Bella, Nur Rahma, dan Faidilah Adam Zuhri. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Yoseran Jaya. Dipersilahkan. Saya akan menjelaskan latar belakang dari bisnis yang sedang kita bangun atau kita jalankan. Jadi munculnya industri coffee shop yang saat ini membawa dampak baru ke dalam gaya hidup konsumen. Makna coffee shop saat ini mengalami pergeseran di mana mengunjungi coffee shop bukan hanya sebagai tempat untuk melakukan konsumsi, namun coffee shop juga dapat digunakan sebagai tempat mengisi waktu luang, berkumpul bersama keluarga, teman, atau orang terkasih, dan sebagainya. Dari makna coffee shop tersebut muncullah sebuah ide yang dimana coffee shop tersebut diperpadukan dengan perpustakaan sehingga terciptalah sebuah nama, yaitu YBay Cafe Coffee and Eatery. YBay Cafe Coffee and Eatery adalah sebuah perusahaan baru yang menyediakan layanan coffee shop dengan tema Instagramable. Jadi YBay Cafe Coffee and Eatery ini didirikan dan dioperasikan oleh kami. Jadi kami adalah mahasiswa dan mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris Indra Prasta PGRI Jakarta Timur. Selanjutnya untuk visi dan misi kafe kami sendiri, yaitu kita memiliki visi menjadikan bisnis coffee shop yang bisa menjadikan kebersamaan dari kopi dan memberikan kenyamanan ketika berada di tempat kami. Serta untuk misinya sendiri kita ada 3, yaitu selalu mengutamakan dan menjaga kualitas produk, berusaha memberi layanan terbaik kepada stakeholders dan konsumen, dan yang terakhir adalah aktif dalam melakukan promosi dengan tema asik bermain game bersama YBay Cafe. Berikut ada profil usaha dari usaha yang kami jalankan. Kita berada di alamat Jalan Mencing Raya nomor 61 RT 8 RW 9 Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Jadi kafe kami merupakan brand coffee shop yang akan kami dirikan sebagai tempat tujuan dari pecinta kopi dan bagi para customer yang menyukai tempat berkumpul yang nyaman dan instagramable. Jadi di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya sendiri sebagai manajer personal Yoseran Jaya, kemudian Anisha Bella sebagai manajer SDM, Rahma marketing, dan Faidilah sebagai manajer marketing. Berikut juga ada Instagram. Ketika ingin melihat lokasi dan juga melihat menu-menu yang ada di YBay Cafe, ada di @ybay.cafe, dan kemudian jika ingin order melalui GoFood, hanya tinggal mengetik YBay Coffee and Eatery. Dan kemudian untuk strategi pemasaran, kita mempunyai beberapa macam strategi pemasaran, yaitu 1, strategi produk. Jadi kita dapat melakukan dengan menggunakan jenis kopi serta bahan minuman lainnya yang baik dan berkualitas, yang berasal dari distributor terpercaya serta terjamin, yang dapat berasal dari dalam negeri. Menjual produk yang variatif. Selain kopi, kami juga menjual produk minuman pendukung lainnya dan juga makanan-makanan ringan sebagai pendamping. Berikut adalah contohnya menu yang ada di kafe kita. Tidak lain yaitu ada kopi americano, dan untuk non kopi ada fresh milk, dan snacknya sendiri kita ada waffle. Untuk harga price-nya sendiri, harga dapat dilakukan dengan memberikan potongan harga untuk setiap pembelian makanan dan minuman yang telah menjadi harga gabungan antara keduanya. Berikut adalah contoh harganya. Ada kopi, non-kopi, dan snack. Di sini sudah tertera semuanya. Harganya sangat terjangkau untuk kalangan muda atau kalangan ya cukup gampang lah untuk harga tersebut. Kemudian untuk segi promosi dapat dilakukan dengan cara penjualan langsung dengan media produknya kepada konsumen, membuat iklan di sosial media, dan mengadakan promo sewaktu-waktu. Dan untuk strategi tempat, yaitu kita adanya lokasi yang strategis sehingga mudah ditemukan oleh konsumen.
memiliki akses yang mudah, lokasi dekat dengan konsumen, dan lain-lain. Dan yang kelima ada strategi people atau sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia dapat dilakukan dengan mempekerjakan karyawan berkinerja tinggi untuk membuat konsumen puas dan loyal, serta mengedepankan terhadap kemampuan knowledge yang baik. Dan yang keenam ada strategi proses. Jadi di sini adanya standarisasi khusus yang akan kami buat dalam internal guna memberikan komitmen untuk kami mutu suatu produk. Yang ketujuh ada strategi physical evidence. Jadi strategi ini untuk memberikan bukti nyata terhadap konsumen mengenai pelayanan tempat yang mumpuni serta nyaman dan fasilitas yang lengkap dan terjamin, serta tempat yang instagramable. Kemudian di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, memiliki lokasi yang strategis yang mudah dijangkau, memberikan pelayanan dengan kualitas yang prima, kemudian menyuguhkan suasana dengan tingkat kenyamanan yang tinggi, adanya ruang khusus perokok dan lain-lain sehingga pelanggan tidak terganggu untuk dipisahkan antara yang merokok ataupun tidak. Menyesuaikan harga dan rasional yang terjangkau sesuai harga pasaran, menyediakan fasilitas WiFi di mana sekarang kalau nongkrong tidak pakai WiFi, tidak ada WiFi itu kayaknya kurang, jadi itu sudah wajib diadakan. Kemudian terdapat fasilitas utama sebagai daya tarik kopi, yaitu menyediakan buku-buku atau novel terbaru. Kemudian desain yang menarik dan kekinian. Dan yang kedua ada weakness atau kelemahan. Jadi di sini ada dana yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana cukup besar. Kemudian tenaga kerja yang masih kurang, tempat parkir yang minim. Dan yang ketiga ada opportunity atau peluang. Banyaknya masyarakat yang menyukai kopi, kemudian banyaknya organisasi atau komunitas yang suka melakukan bazar, loyalitas pelanggan, permintaan pasar yang selalu meningkat, serta banyaknya kaum muda yang senang mengunjungi kopi. Dan yang keempat ada threats atau ancaman, harga bahan baku yang tidak stabil, banyaknya pesaing dengan usaha yang sama, lokasi pesaing yang saling berdekatan. Kemudian di sini ada manajemen produksi. Di sini ada rencana produksi. Jadi rencana produksi ini ada biji kopi terbaik dan susu segar, aksesoris, alat membuat kopi seperti kebutuhan untuk kita membuat kopi, proses produksi dengan menyaring kopi kemudian pelanggan dan lain-lain. Kemudian ada aspek teknis. Untuk aspek teknis ini akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Pak I. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, dalam aspek teknis ini ada beberapa hal yang perlu dianalisis, diantaranya mengenai mesin yang digunakan, alat yang akan digunakan dalam kegiatan operasional di cafe industry, lokasi dan desain toko. Berdasarkan hasil observasi langsung, dapat hasil dari berupa informasi mengenai kebutuhan mesin dalam melakukan kegiatan operasional. Dalam proses produksi dibutuhkan beberapa mesin dan peralatan, diantaranya yang pertama itu gelas kopi, gelas jar atau mug, sendok kecil stainless atau lusin. Berikutnya ada beberapa benda-benda atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut. Berikutnya selanjutnya. Nah, berikutnya juga merupakan benda-benda atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam usaha coffee shop, ya coffee and Andri. Ya. Merupakan perlengkapan. Nah, berikutnya adalah contoh proses produksi. Nah, sebagai contoh, menu yang ada di sini merupakan es kopi, susu, aren. Nah, proses produksi ini bahan-bahannya 2 sendok makan kopi bubuk, 1 gula aren, 100 ml susu, 100 ml air,
1 saset kopi hitam. Langkah pertama ialah larutkan gula aren dengan air panas. Kita seduh kopi hitam dengan 100 ml air yang panas, lalu saring. Kemudian masukkan es batu dan gula aren cair ke dalam gelas. Kita tambahkan 100 ml air susu dan 100 ml kopi susu, gula aren spesial siap dinikmati. Nah, berikutnya adalah menu contoh mie goreng. Yang pertama, siapkan 1 bungkus indomie goreng atau rebus. Berikutnya, masukkan 100 ml air ke dalam panci, bibiskan air, kemudian masukkan mie ke dalamnya. Siapkan bumbu mie di atas piring untuk disajikan. Setelah mie sudah matang, angkat dan sajikan di atas piring yang sudah dibumbu. Berikutnya, Mas. Nah, berikut adalah struktur organisasi. Nah, di sini Yose Ranjaya sebagai manajer operasional, Anisha Bella sebagai manajer SDM atau sumber daya, Nur Rahma sebagai manajer marketing, dan Faidlah saya sendiri sebagai manajer accounting. Berikutnya mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan oleh Anisha Bella. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai analisis keuangan. Yang pertama, biaya awal usaha. Biaya awal usaha ini yang pertama dibutuhkan biaya bahan baku produksi. Bahan produksi ini yang kami butuhkan adalah biji kopi americano, biji kopi robusta, air mineral, gas 3 kg, selanjutnya es batu, gula cair, Dilma peach atau perisa peach tea, dan lemon jungle juice. Lalu ini bahan baku yang kita butuhkan selanjutnya ada powder red velvet, seperti boba atau bubble, terus selanjutnya susu UHT, saus sambal, kentang, sosis, dan terakhir minyak goreng. Selanjutnya ada tusuk gigi, botol plastik yang sudah dilabel atas nama YB Coffee and Eatery. Lalu ada produk kebersihan seperti alat-alat kebersihan sapu, alat pel, dan lain-lain. Dan tisu untuk di meja customer. Yang kedua ada biaya peralatan. Peralatan yang dibutuhkan adalah craft pump espresso untuk pembuatan kopi, basket snack, lalu gelas kopi, gelas jar, sendok kecil stainless, botol saus, deep fryer, kompor gas, pisau, talenan, gunting, portafilter, dan scoop es batu besi. Lalu kami juga membutuhkan corong, grinder pro, timbangan elektrik, tempat saus, shaker atau untuk mengocok susu, dispenser Miyako, botol tempat gula, gelas takar, serbet, kain pel, lalu sapu, ember yang termasuk alat kebersihan, kipas angin sebagai penunjang kenyamanan customer, asbak, selanjutnya perangkat wifi, vision analog, paket sound system untuk menunjang adanya live music, lalu ada AC untuk mendukung ruangan yang non smoking, lalu ada showcase freezer agate itu untuk menyimpan bahan baku,
lalu ada baki bulat untuk mengantar pesanan customer, token listrik, lampu LED, galon, termometer makanan digital, gas LPG, dan yang terakhir adalah freezer. Selanjutnya, biaya untuk yang lain-lainnya, kami membutuhkan tagihan listrik, tagihan PAM atau air, tagihan WiFi, ATK atau alat tulis kantor, gaji karyawan, biaya promosi, renovasi ruko, dan biaya furniture. Selain itu kami juga membutuhkan biaya notaris untuk mengurus syarat kepemilikan kafe atau usaha, dan jika dihitung total biayanya itu adalah sekitar 85 juta. Jika digabung dari semuanya untuk bahan baku, peralatan, dan biaya lain-lainnya sekitar 145 juta. Sekian. Lalu selanjutnya modal produksi untuk non coffee kami yang pertama adalah lemon tea. Lemon tea bahan-bahan yang dibutuhkan sekitar 800 atau 900 ribu. Lalu selanjutnya untuk red velvet kami membutuhkan sekitar 1.500.000. Untuk menu kopi yang espresso itu sekitar 2.500.000. Untuk kopi susu pandan dibutuhkan sekitar 1.500.000. Lalu untuk kopi susu gula aren dibutuhkan sekitar 1.400.000. Kopi karamel dibutuhkan sekitar 1.300.000 atau 1.400.000. Es americano dibutuhkan sekitar 705.000. Dan untuk makanan ringan, untuk waffle dibutuhkan 1 juta rupiah, 1.900.000. Lalu untuk kentang goreng dibutuhkan 1.500.000. Untuk sosis goreng 1.100.000, cireng 1.200.000. Selanjutnya modal kerja untuk bulan pertama dan seterusnya sekitar 28.152.000. Modal kerja didapat dari hasil pendapatan toko setelah kegiatan usaha berjalan. Jadi total modal usaha yang harus dipersiapkan untuk mendirikan coffee shop kami ini yaitu sekitar 150 juta jika terlihat dari proyeksi laba untuk tahun pertama sebesar 148.797 sekian. Dan untuk tahun kedua didapat 167.757.000 sekian. Dan untuk tahun ketiga 189.200 sekian. Untuk beberapa biaya masing-masing mengalami kenaikan berdasarkan inflasi yaitu sekitar 10% setiap tahunnya. Nah, ini dia komponen pendapatan kami dari tahun pertama, kedua, dan ketiga. Next. Analisis keuangan. Berikut untuk biaya sewa toko sekitar 75 juta, biaya pemasaran 2 juta, biaya listrik 24 juta, biaya air 6 juta, biaya wifi 2 juta, biaya ATK 2.400.000, biaya cadangan 6 juta, laba kotor sebelum pajak 175 juta, pajak 26 juta, dan laba bersihnya adalah 148 juta. Berikut ini untuk 1 tahun pendapatan. Selanjutnya perhitungan NPV atau PI. Keterangannya cash flow dan NPV secara keseluruhan berdasarkan hasil perhitungan NPV dan PI didapatkan hasil NPV sama dengan 307.271 sekian dan nilai
PI adalah 3,5. Berdasarkan kriteria kelayakan, NPV bernilai positif dan PI lebih dari 1. Maka proyek usaha coffee shop ini dinyatakan layak untuk dijalankan dengan waktu payback period selama 14 bulan. 1 tahun 2 bulan. Berdasarkan hasil dari analisis kelayakan mengenai pembuatan usaha coffee shop YB Coffee. Untuk rencana tindak dalam proses implementasi, maka untuk pembuatan rencana bisnis dapat dijadikan road untuk menjalankan coffee shop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Rahma. Ya, baik. Jadi di sini dari rangkaian tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dari awal, dari mulai latar belakang berdirinya YB Cafe hingga analisis keuangan dan juga rencana produksi ya. Ini kita bisa menarik kesimpulan nih. Jadi pada kesimpulannya kami menerangkan proposal yang bahwasanya coffee shop YB ini kami dirikan dengan modal yang telah tertera di atas dan dengan perhitungan serta analisis yang telah kami bicarakan. Coffee shop YB ini memfokuskan pada produksi kopi, non kopi dan juga snack. Yaitu karena YB Cafe ya, Coffee and Eatery. Dengan usaha coffee shop ini memberikan peluang yang cukup besar tentunya karena target sasaran kami adalah kalangan remaja dan juga para mahasiswa nih yang memang bisa nongkrong di YB Cafe ini gitu, untuk sambil ngerjain tugas dan sebagainya ya, sambil meet up bareng teman-teman gitu. Nah, untuk tempat usaha yang cukup strategis dan teknik promosi yang memang cukup menarik, bahan yang kami pilih pun mempunyai kualitas yang sangat baik tentunya, seperti yang tadi dijelaskan ya di rencana produksi. Nah, serta harga yang memang masuk akal atau terjangkau. Gitu. Untuk teknik marketingnya tadi kan sudah dijelaskan juga nih dari teman saya, Kak Yoseran ya. Itu untuk teknik marketingnya justru kita melihat pasar sendiri nih gitu. Nah, jadi target pasarnya pun untuk harganya kita buat memang untuk harga yang terjangkau gitu. Nah, dalam usaha ini juga kami hanya memperkerjakan 3 orang inti dan 3 orang helper. 1 orang barista, 1 orang di bagian koki, dan 1 di bagian waiters. Gitu. 3 orang helpernya hanya dibutuhkan di jam-jam ramai, seperti untuk part time lah ya istilahnya. Gitu. Kemudian dengan perhitungan dari coffee shop yang lain, sehingga diharapkan pegawai juga loyal kepada pengusaha di tempat dia bekerja. Terus dan juga modal awal yang kami butuhkan memang sebesar 150 juta bisa dikembalikan dengan estimasi waktu 1 tahun 2 bulan, dan kami dapat memberikan bunga pinjaman sebesar 5% dengan estimasi pendapatan 40 juta yaitu sebesar 2 juta. Mungkin saya kembalikan kepada moderator untuk presentasi kali ini, silakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi proposal bisnis plan untuk usaha coffee shop YB Cafe Coffee and Eatery. Kami berharap proposal ini dapat disetujui dan menarik minat para pembaca sekalian untuk bekerja sama dengan kami. Dan untuk informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak kami yang ada. Kami sangat menerima kritik dan saran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.